Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Agustia Dewi, NIM 1803416175568, dan rekan saya, Sinta Dewi Kristina Adriati, akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah penilaian dan etika penelitian campuran. Pada langkah-langkah penelitian campuran, di sini dikategorikan terdapat 4 macam, yaitu langkah penelitian campuran model sequential explanatory, kemudian langkah penelitian campuran model sequential exploratory, kemudian langkah penelitian campuran model concurrent triangulation, dan yang terakhir yaitu langkah penelitian campuran model concurrent embedded. Yang pertama yaitu langkah penelitian campuran model sequential explanatory. Pada tahap penelitian ini memiliki karakteristik di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada tahap metode kuantitatif. Langkah pertama yaitu menentukan masalah dan potensi. Pengertian masalah di sini ialah penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Kemudian potensi adalah segala sesuatu yang bila dikembangkan akan dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu langkah yang kedua yaitu landasan teori dan merumuskan hipotesis. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah setelah menentukan masalah, selanjutnya peneliti mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah, memberi definisi operasional, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan instrumen. Lalu tahap yang ketiga yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Nah, setelah hipotesis dirumuskan, maka hipotesis tersebut selanjutnya dibuktikan kebenarannya berdasarkan data. Nah, apabila data sudah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data secara kuantitatif. Lalu yang terakhir yaitu hasil pengujian hipotesis. Pada tahap ini, data kuantitatif yang telah dianalisis dan hipotesis yang telah diuji selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan narasi singkat. Lalu, pada tahap metode kualitatif. Nah, pada penelitian campuran model sequential explanatory, penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, atau menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Yaitu penentuan sumber data. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kuantitatif, pada tahap awal selanjutnya, peneliti menentukan sumber data yang diharapkan agar dapat memberi informasi untuk melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh pada penelitian tahap 1. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Nah, setelah sumber data ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kualitatif, misalnya wawancara, observasi, atau dokumentasi. Lalu yang ketiga yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Setelah kedua data kuantitatif dan kualitatif diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis kedua kelompok data tersebut. Lalu yang terakhir yaitu membuat kesimpulan hasil penelitian. Selanjutnya adalah langkah penelitian campuran model sequential exploratory. Tahap pertama, penelitian menggunakan metode kualitatif. Langkahnya yaitu menentukan masalah dan judul penelitian. Lalu yang kedua yaitu melakukan kajian teori. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data dan analisis data. Lalu pada metode kuantitatif
Dilakukan dengan cara menentukan sampel dan populasi untuk menguji hipotesis. Kemudian, langkah penelitian campuran model concurrent triangulation. Metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif. Dan begitu juga rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan data kuantitatif. Kemudian langkah yang kedua yaitu menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap ini, data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan data kuantitatif, mohon maaf di sini ada salah penulisan, dan data kuantitatif dianalisis dengan statistik. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu melakukan meta-analisis. Meta-analisis ini adalah analisis data hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif atau sebaliknya untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari hubungan satu data dengan data yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Dewi Kristina Adriati. Selanjutnya yaitu adalah langkah penelitian campuran model concurrent embed. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif, yang sama-sama menjadi metode primer, namun dengan caranya yang berbeda. Nah, yang pertama itu metode kuantitatif yang menjadi metode primer. Di sini pada tahap pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua yaitu memilih teori yang akan digunakan, yang ketiga melakukan analisis data sehingga data dapat ditemukan yang bersifat kualitatif yang mana dapat memperkuat, memperluas, dan menggugurkan data yang bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu metode kualitatif untuk menjadi metode primer. Yang pertama yaitu merumuskan masalah berupa pertanyaan penelitian sebagai panduan untuk mengumpulkan data di lapangan. Dan yang kedua yaitu merumuskan hipotesis dipandu oleh fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk menilai serta mengukur penelitian campuran. Terdapat beberapa cara untuk mengukur maupun menilai penelitian campuran. Di sini terdapat kuesioner, tes, rating scale, dan sosiometri. Selanjutnya ada cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, serta lembar periksa. Selanjutnya yaitu etika-etika yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melakukan penelitian campuran. Apa saja sih? Berikut kita akan mengulasnya. Yang pertama yaitu melindungi identitas partisipan. Jadi ketika sebagai peneliti melakukan penelitian campuran, kita tidak boleh membuka identitas partisipan yang ikut serta. Yang kedua yaitu memperlakukan partisipan dengan hormat, karena partisipan sudah bersedia untuk menjadi responden dalam kegiatan penelitian yang kita lakukan apabila kita melakukan penelitian campuran. Dan yang ketiga yaitu melindungi partisipan dari gangguan fisikal dan psikologikal, sehingga partisipan yang ikut dalam kegiatan penelitian nanti tidak tertekan dan tersiksa secara batin maupun fisik.
Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?